Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan nikmat ini Allah mudahkan kita untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, kemudian sama-sama untuk berjuang menegakkan kalimat-kalimat Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang syahid, yang mati dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tidak lupa kita curahkan kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan juga para pengikutnya. Sebelum kita masuk pada hadis ke-16, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah dan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat, dan kita kirimkan doa kepada Imam Nawawi beserta keluarga dan guru-gurunya agar ilmu yang kita dapatkan dari beliau bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Baik, sebelum masuk pada hadis ke-16 tentang bab taubat, mari syarat taubat 3. Yang pertama adalah meninggalkan maksiat saat itu juga. Kemudian yang kedua, menyesali apa yang dia perbuat. Yang ketiga, azab untuk tidak mengulangi. Jadi ini syarat 3 ini yang perlu kita perhatikan betul-betul. Maka dalam riwayatnya Imam Ibnu Katsir kalau tidak salah itu iblis pun pernah ingin bertobat. Iblis yang sudah jelas-jelas manusia atau bukan manusia, makhluk terlaknat, itu ingin bertobat. Dalam satu riwayat zaman Nabi Nuh, satu riwayat zamannya Nabi Musa, ingin bertobat. Kata iblis, saya ingin bertobat, gimana caranya? Maka kata iblis, saya kata Nabi Nuh atau Nabi Musa bilang, saya minta dulu kepada Allah, nanti saya tanya. Maka dapat ilham, dapat wahyu dari Allah. Satu, syaratnya, iblis, kamu akan diterima taubatnya oleh Allah. Satu saja, sujud di kuburan Nabi Adam. Sujud di kuburan Nabi Adam. Karena memang dosa yang dilakukan oleh iblis itu sebetulnya satu itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Maka betul kata Imam Nawawi, pertama kali ketika kita ingin taubat adalah langsung meninggalkan maksiat yang kita lakukan. Nah, iblis itu cuma satu, tapi jawabannya iblis yang namanya iblis sombong. Hidup saja saya tidak sujud, apalagi sudah mati. Itu iblis. Maka yang penting ini tadi taubat itu terus kita ulang-ulang supaya setiap hari ini kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mulai masuk pada hadis ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Ini qala wa Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, dari Abi Musa, dari Abu Musa namanya siapa? Kalau kita dengarkan Abu Musa al-Asy'ari, nama beliau adalah Abdullah bin Qais.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya. Jadi membuka tangannya di sini bukan Allah punya tangan. Yang dimaksud buka tangan di sini kata Imam Nawawi, diterima taubat. Jadi menerima taubat. Allah Subhanahu wa taala membuka tangan bukan berarti Allah punya tangan kemudian juga begitu, tapi Allah menerima taubat. Ini itu kepada orang tersebut. Karena orang Arab ini kan bahasa ini digunakan di Arab. Orang-orang Arab itu kebiasaannya kalau senang, kemudian kalau ridho itu dia buka tangannya. Seperti seorang ibu yang ingin memeluk anaknya. Sini nak. Seperti itu kira-kira. Maka ini kiasan, bahasa kiasan Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya, maksudnya menerima taubat. Jadi jangan dibayangkan Allah punya tangan. Ini tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh. Hal hukumnya dari kufur. Kemudian billail. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya billail pada malam hari, liyatuba musii'un nahar, untuk menerima ampunan orang-orang yang berbuat musii'un nahar, berbuat dosa pada siang hari. Di malam ini Allah buka itu pintu taubat untuk menerima siapa saja yang datang kepada Allah yang berbuat dosa pada siang hari. Kemudian wa yabsutu yadahu bin nahar. Kemudian membuka tangannya pada siang hari, liyatuba musii'ul lail, untuk mengampuni, menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa pada malam hari. Insyaallah. Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai terbit matahari dari barat. Nanti ada terbit matahari dari barat. Tanda-tanda kiamat besar. Ada 10 tanda-tanda kiamat besar. Salah satunya adalah terbit matahari dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, kata Nabi, nanti akan terbit dari barat. Banyak orang yang bertaubat, tetapi taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang sudah mulai ke selatan ini. Itu tadi lama-lama ke barat. Lama-lama ke barat. Maka segera bertaubat. Kalau sudah masih ada waktu, bukan berarti tidak ada waktu, masih ada waktu. Cuma kalau matahari sudah terbit dari barat, sudah tidak ada lagi itu taubat. Yang nyesal sekali, sudah tidak ada lagi itu taubat. Maka ini salah satu kiamat besar. Nah, dalam beberapa pendapat ulama bahwa pasti tidak Allah itu mengampuni. Ya, Allah tidak wajib mengampuni kita walaupun syarat 3 tadi sudah terpenuhi. Tidak wajib, tapi Allah mengampuni dengan karunia Allah. Allah mengampuni dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pede, kita ini taubat saya pasti diampuni ini karena sudah memenuhi 3 syarat. Kadang taubat kita diampuni itu bukan karena memenuhi 3 syarat, tapi 3 syarat ini harus dilakukan. Kira-kira begitu. Kadang kita ini diterima taubatnya bukan karena 3 syarat, tapi karena kasihan, karena rahmatnya Allah, rahimnya Allah, karena kasih sayangnya Allah, karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti begini, kalau orang yang sudah pede sekali dengan 3 syarat, 3 syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga, saya melakukan dosa yang lain. Nanti saya bertobat lagi kepada Allah dengan cara itu juga. Secara syariat 3 ini memenuhi taubat. Tapi secara Allah, dalam pandangan Allah, perspektif Allah, Allah tidak wajib mengampuni orang walaupun dia sudah memenuhi 3 syarat. Jadi kita ini diampuni oleh Allah nanti itu karena apa? Karena rahmat dan lain sebagainya. Baik, hadis selanjutnya adalah Wa'an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, hadis yang pendek kita baca sama-sama, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum terbit matahari dari arah barat, taballahu alaihi, maka Allah menerima taubat orang tersebut. Ini penting, sebelum kiamat ini datang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, hadis ke-18, wa an Abi Abdurrahman bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi kalau bapaknya sahabat, anaknya sahabat radhiyallahu anhuma. Bapaknya sahabat, anaknya sahabat,
sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, "Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Menerima taubatnya seorang hamba ma lam yughargir, sebelum nyawa berada di tenggorokan. Jadi sebelum nyawa berada di tenggorokan, ini Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni kita kalau betul-betul kita ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nisa ini ayat 18, "Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an." Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an itu, dan taubat itu tidaklah diterima oleh Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah mereka mengatakan, "Inni tubtu al-an." Sekarang saya taubat. Jadi kalau sudah Senin Kemis itu nyawanya sudah naik turun, itu sudah sulit untuk taubat. Sudah sulit. Apalagi ketika orang mau mati itu banyak sekali bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan syaitan itu banyak sekali. Jadi supaya kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kira nanti aja lah taubatnya mau mati. Mau mati itu belum tentu juga bisa taubat. Karena dahsyatnya luar biasa. Makanya syaitan itu di 3 tempat yang sakral di kita ini. Yang pertama ketika kelahiran. Ketika kelahiran itu bayi itu nangis itu dalam riwayat itu bukan karena bukan karena tapi kan ditusuk oleh syaitan. Tapi dari kedokteran saya tidak tahu ininya gimana. Yang kedua ketika pernikahan, gimana caranya pernikahannya gagal, syaratnya gagal, kemudian rukun-rukunnya salah, supaya ketika dia nanti berhubungan suami istri bukan lagi sesuatu yang halal, keluar dari dia hasil anak zina dan seterusnya. Yang ketiga ketika kematian, maka syarat kematian. Apalagi ketika kematian maka perlu ada ditalqin, orang-orang yang mau meninggal ditalqin, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan seterusnya, supaya memudahkan dia untuk apa? Untuk mengucapkan syahadat. Maka orang-orang yang ketika akhirnya di akhir hayatnya baru tobat, maka tidak ada tobat bagi mereka. Dan banyak sekali. Kenapa? Kata para alim ulama, karena ketika akhir hayat sudah ajal itu datang, yang dilihat itu adalah malaikat maut. Jadi dia itu tobat bukan karena Allah, tapi karena takut malaikat maut. Saya juga belum pernah tahu jadi malaikat maut. Jadi kira-kira begitu kata para alim ulama, yang dilihat itu malaikat maut. Sehingga kata ulama, termasuk kata Imam Ibnu Hazm, dia mengatakan bahwa kalau sudah melihat, iman dengan melihat itu namanya iman bil musyahadah. Iman bil musyahadah itu tidak diterima. Yang diterima itu adalah al-iman bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dengan musyahadah itu telah dilakukan oleh Bani Israil. Bani Israil itu pengen beriman kepada Allah, tapi ingin turun dulu manna wa salwa, makanan dari langit, manna wa salwa. Tadi kami beriman. Sudah turun makanan, minta lagi hatta narallaha jahra. Kami ingin lihat Allah secara terang. Akhirnya bisa berpetir, mati semua mereka. Nah itu iman bil musyahadah, iman dengan musyahadah dengan melihat itu beda dengan iman bil ghaib. Kita ini tidak pernah ketemu Nabi, cuma dengar ceritanya. Ini kan hadis-hadis ini cerita yang dibukukan. Tapi kita beriman 100%, 1000% bahkan kepada Nabi. Gak ada sedikit pun kalau Nabi pernah ada. Walaupun belum pernah ke Mekah, belum pernah ke Madinah, ya. Ada kan orang-orang belum pernah ke Mekah, belum pernah ke Madinah, tapi percaya betul sudah. Ini namanya iman bil ghaib, iman kepada yang baik. Maka kata ulama, iman dengan bil musyahadah tidak diterima, termasuk iman ketika sudah mau mati. Fir'aun itu kan sudah mau mati, itu sudah mau tenggelam dia, maka tidak diterima imannya. Tidak diterima imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Jadi Fir'aun itu bilang saya beriman kepada Tuhan yang disembah Bani Israil. Dalam riwayat Imam Ibnu Katsir itu malaikat Jibril menginjak kepalanya Fir'aun, ditenggelamkan supaya tidak taubat. Ini bahaya kalau dia taubat terus taubat diterima oleh Allah. Pada orang begitu kira-kira. Wah, ini jadi masalah besar. Makanya begitu sudah mau taubat begitu ditenggelamkan kepalanya oleh malaikat Jibril. Dalam riwayat riwayat Imam Ibnu Katsir. Jadi penting untuk supaya dari sekarang taubat jangan menunggu menunggu mau kematian, kira-kira begitu. Nah,
terutama yang sudah umur 60. Ini yang sudah 60, 63, ini bonusnya sudah banyak. Ya harus setiap hari bertobat. Maka rawahu Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis hasan itu apa? Hadis hasan itu adalah hadis yang memenuhi 5 syarat, namun syaratnya kurang dikit, hafalannya kurang. Ini kan syaratnya itu bersambung sana, kemudian dinukil dari orang yang adil, dari yang hafalannya kuat, tidak syad, tidak menyendiri dalam meriwayatkan hadis, tidak ada cacat. Nah, syarat ketiga ini hafalannya kurang dari yang lain, maka hadisnya turun menjadi hadis hasan. Hadis hasan. Loh, Imam Nawawi kan bilang dalam kitab Riyadhus Shalihin katanya hadis sahih semua. Nah, hadis hasan dari riwayat Imam Tirmidzi. Dari riwayat-riwayat lain juga bukan naik, namanya hasan li ghairi. Hasan di sahih li ghairi. Hadis hasan ketemu hadis hasan lain mirip digabungkan, dia jadi kuat. Jadi sahih li ghairi namanya. Makanya Imam Nawawi menulis hadis ini dalam kitab beliau. Kemudian hadis ke-19, Allah yang sudah dapat ini. Hadis ke-19, wa an Zir bin Hubaysh, dari Zir bin Hubaysh qala, berkata ataitu Safwan, aku mendatangi Safwan bin Asal. Ini perhatikan nanti soalnya ada kalimat bahasannya. Qala, aku berkata Zir ataitu Safwan bin Asal, aku mendatangi Safwan bin Asal. Jadi Zir ini bukan sahabat, kemudian Safwan ini adalah sahabat radhiyallahu anhu. As'aluhu 'anil mas'i 'ala al-khuffain. Aku bertanya kepada beliau tentang membasuh kedua khuf. Khuf tahu ya? Kaos kaki dari kulit. Ini dia, kalau yang belum tahu. Ini. Kaos kaki dari kulit. Biasanya dipakai musim dingin. Kalau di sini enggak ada yang pakai soalnya musim panas. Kemeringan kalian. Ya, kalau musim panas dipakai bau, Pak. Tapi kalau musim dingin enggak bau. Dan ini melindungi kaki dari pecah-pecah. Nah, terutama kalau musim dingin 4 bulan biasanya musim dingin kalau di luar negeri. Lapisan itu musim dingin 4 bulan. Kalau musim dingin luar biasa, dingin sekali. Nah, ini biasanya dipakai untuk sholat dan sebagainya. Jadi Zir ini bertanya kepada Safwan tentang apa? Dia tanya tentang masalah khuf. Penggunaan atau membasuh khuf. Karena khuf ini yang dibasuh bukan bawahnya, Pak. Ini ya, basuh khuf itu bukan bawahnya. Padahal yang kotor kan bawahnya ya. Yang dibasuh atasnya. Kata Sayyidina Ali, kalau agama itu pakai logika. Memang ada beberapa yang masuk logika, tapi kadang banyak yang tidak masuk logika. Kalau agama itu pakai otak, maka khuf itu yang dibasuh adalah bawahnya. Harusnya bawah, karena yang paling kotor adalah bawah. Tapi perintah agama yang dibasuh cuma atasnya. Ini nggak masuk akal ini. Ya memang nggak masuk akal karena akal kita tidak sampai kepada apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi. Kemudian, Maja ya Zir. Safwan berkata, ada apa? Ada keperluan apa kamu datang ke saya? Kemudian Fakultu, Zir berkata, ibtigha'ul ilm, aku sedang mencari ilmu. Saya ingin cari ilmu. Masya Allah. Orang datang dulu pengen tanya sesuatu itu datang. Sekarang tinggal buka Google, tinggal dia internet sudah bisa tahu. Tapi berkahnya kurang termasuk itu. Kemudian Faqala, maka Safwan berkata, coba orang datang mencari ilmu, Safwan itu menggembirakan orang mencari ilmu. Apa? Innal malaikata tad'u ajnihataha. Sesungguhnya malaikat menaruh sayap-sayap mereka. Kemudian ditalibil ilmi, bagi pelajar ilmu, penuntut ilmu, ridwan bima yatlubu. Dia merasa ridho dengan apa yang dicari oleh penuntut ilmu. Kalau jangan datang ke sini, datang ke sini kemudian ingin cari ilmu, bukan ingin cari ilmu atau cari makan. Itu malaikat sepanjang jalan misalnya dari rumah
itu menaruh sayap-sayapnya karena ridho, penghormatan kepada siapa? Kepada belajar ilmu. Belum lagi orang-orang ahli ilmu itu kalau belajar batu-batuan, pepohonan, semua yang ada di jalan istighfar, memohon ampun untuk belajar ilmu. Ini salah satu utamanya. Nah ini kata para ulama, ini malaikat mana? Semua malaikat, sebagian ulama mengatakan semua malaikat, termasuk malaikat maut. Jadi termasuk malaikat maut juga rela untuk diinjak-injak sayapnya. Kemudian sebagian ulama enggak, yang dimaksud ini adalah malaikat rahmat, malaikat pembagi pahala dan malaikat-malaikat lainnya, kecuali malaikat maut. Karena malaikat maut tugasnya nyambut nyawa, tidak termasuk dalam sini. Kemudian aku berkata, siapa yang berkata ini? Zid. Ada terjemahannya. Zid. Aku berkata, innahu qad hakka fi sadriya al-masmu al-ruqayy ba'da al-ghaibi wal mawli. Wa kunta imra'an min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibtu as'aluka. Jadi aku ini punya ganjaran, punya kayaknya kurang serap di hati tentang masalah membasuh ba'da al-ghaib, setelah buang air besar, setelah diadek, kemudian wal bawl setelah air kecil. Kemudian wa kunta imra'an min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kau ini adalah orang yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah orang yang pernah melihat Nabi, kemudian pernah bersyukrah. Bersyukrah itu berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian orang mengatakan yang pernah ikut perang satu kali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan sahabat Nabi. Ada yang orang hidup pada zaman Nabi tapi tidak melihat Nabi, mereka disebut dengan siapa? Tabi'in. Tadi walaupun itu zaman Nabi. Sahabat itu orang yang melihat Nabi walaupun cuma sebentar, pernah syukrah, atau sebagian orang mengatakan pernah tinggal setahun, atau sebagian orang mengatakan pernah ikut perang satu kali, itu disebut dengan sahabat. Wajib as'aluka, maka aku datang kepada engkau untuk bertanya kepada engkau, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an. Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang perkara khuf ini, perkara khufain, perkara membasuh khuf? Faqala, maka Sofwan berkata, "Na'am, betul. Iya, saya pernah mendengar. Kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin." Kana ya'muruna, Rasulullah memerintahkan kepada kami idza kunna safaran, ketika kami dalam keadaan safar, ketika kita dalam bepergian. Aw musafirin. Ini perawi ini ragu, makanya dibuat gini, aw musafirin. Perawi ragu apakah kalimat kunna safarat atau musafirin. Jadi ragu mereka itu. Jadi perawi itu juga ragu juga karena ragu ditulis dua-duanya. Kemudian maknanya sama sebetulnya, cuma beda redaksi. Kemudian Allah tansi'a bifalana salah kata ayyamin walayalihinna, untuk tidak melepas huk kami selama 3 hari 3 malam. Jadi kalau dalam safar itu tidak dilepas nggak apa-apa selama 3 hari 3 malam. Illa kecuali min janabatin, kalau kita jenuh, kalau dalam keadaan jenuh. Jadi dalam perjalanan mimpi basah itu harus dibuka. Tapi selama 3 hari 3 malam tidak mimpi basah, mau tidur dipakai, mau sholat dipakai tanpa harus membuka, jadi cukup untuk mengusap saja. Jadi pas bagian kaki tidak perlu semuanya dibasuh, cukup atasnya saja. Nah itu cukup selama 3 hari 3 malam. Lakin min ghaibin wa ghaibin wa naumin, akan tetapi tidak untuk buang air besar, buang air kecil dan tidur. Jadi kalau membuang air besar, membuang air kecil, membuang tidur tidak apa-apa, tidak ada masalah untuk diusap saja. Tapi kalau bawahnya kena najis, baru dihilangkan najisnya. Ya, biasanya kan kamar mandi najis. Yang diusap memang atasnya, tapi bawahnya ini penting untuk dibersihkan supaya tidak ada najis. Tapi kalau di Arab kan jarang, soalnya padang pasir, nggak kayak di kita. Kalau hujan sedikit becek. Nah, ini jangan diterapkan di sini dari rumah pakai hook, naik ke masjid, kena kena ukur. Oh, bisa diperintahkan cuma atasnya saja. Ini bahaya. Kemudian, aku berkata, siapa yang berkata? Zid
Zaid berkata, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Qala, apakah kau pernah mendengar wahai Safwan, Nabi berbicara tentang masalah percintaan? Masalah percintaan. Maka beliau berkata, nah, ya, saya pernah dengar Nabi berbicara tentang masalah percintaan. Maksudnya percintaan di sini adalah tentang cinta terhadap seseorang. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di safari. Suatu saat kami bersama Rasulullah di dalam safar, dalam perjalanan. Fa bayyana nahnu 'indahu idnadahu a'rabiyyun. Ketika kami sedang di sisi Nabi, sedang berada di tengah-tengah Nabi, maka datang seorang Arab Badui. Arab Badui ini Arab pelosok. Kalau yang di Saudi itu yang hitam-hitam, yang biasanya di jalan Arab pelosok, yang suaranya tinggi. Itu dia. Kemudian disautin lahu jahwari dengan suara yang keras. Jadi orang Arab Badui itu suaranya nggak bisa pelan, suaranya keras, teriak. Di sini orang mana ya? Orang pinggir jalan biasanya. Ya orang pinggir jalan besar itu kan karena sering ada mesin motor mobil itu biasanya lebih, atau orang suka di proyek. Itu suaranya keras-keras, yang ditambah emas itu biasanya suaranya bandel-bandel. Nah, orang Arab Badui itu memang ngegas terus ya, suaranya ngegas. Kayak orang Medan lah, kira-kira begitu. Ya, orang Medan ya. Orang Medan itu lembut sebetulnya, cuma kita orang Jawa sebenarnya kayaknya mau kasar. Kira-kira begitu, mirip orang Badui. Maka dia langsung, ya Muhammad. Ini kurang ajar. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ma'ajadah Rasulullah SAW nahwan min sautihi. Maka Nabi pun menjawab sesuai dengan suara orang Arab Badui tadi. Ya, Nabi itu luar biasa, menghormati orang Arab Badui juga. Padahal sahabat sudah jalan. Sahabat sudah tidak terima orang teriak-teriak di hadapan Nabi. Maka Nabi pun menjawab teriak. Jadi jangan bilang Nabi tidak pernah teriak. Pernah juga ketika jawab siapa? Jawabnya ini orang Arab Badui tadi. Kemudian haum ini maksudnya ya kesini. Jadi ya di tengah jalan itu teriak. Orang Arab Badui kan dari jauh biasanya begitu. Yang suka teriak di restoran Arab, yang suka teriak di jalan itu orang Arab Badui. Kira-kira begitu. Kemudian kata Nabi, sini, dekat sini. Jadi dalam keadaan teriak Nabi dekat. Fakultu lahu. Aku berkata kepada Arab Badui tadi. Siapa fakultu lahu ini? Safwan bilang kepada Arab Badui, sini kamu. Dia bilang gimana? Wailaka, celaka kamu. Kemudian ughud min sautik, pelankan suara kamu, rendahkan suara kamu. Jadi sahabat itu tidak terima kalau ada orang bersama Nabi itu melecehkan Nabi itu. Padahal dia tidak melecehkan. Sekarang ini Nabi dilecehkan, ada yang santai-santai saja. Nabi dilecehkan, nggak apa-apa, itu kan bukan Nabi saya, yang bukan Nabi kamu, berarti bukan orang Islam. Kira-kira begitu. Nabi suaranya saja Pak, orang berbicara suara dengan suara yang tidak sopan kepada Nabi, sahabat marah. Apalagi Nabi dihina dalam bentuk yang tidak pantas, dalam bentuk kartun dan seterusnya. Maka harus minimal kita ada kemarahan dalam hati kita ya. Tidak perlu nunggu fatwa, tidak perlu nunggu fatwa. Maka barang siapa yang Nabi itu dihina tidak merasa terhina, jangan-jangan dia bukan orang Islam. Bagaimana kita nanti bertanggung jawab di hadapan Rasulullah SAW. Jadi kita marah harus marah, tapi marahnya bagaimana itu masing-masing. Ada yang marahnya dengan mecahin kaca mungkin di rumah, ada yang marahnya mecahin piring. Nah itu marah Nabi dihina sama marah sama suami biasanya. Kemudian fa'innaka 'inda Nabi, kamu ini sedang bersama Nabi, sedang di sisi Nabi, enggak boleh kamu itu suaranya kalau tinggi itu enggak boleh. Waqad muhita an hada, kamu itu sudah dilarang untuk berbuat demikian. Karena dalam ayat lain, dalam ayat surat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jadi dalam surat Al-Hujurat itu ada perintah. Mungkin Arab Badui enggak tahu. Makanya Safwan marah betul karena ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu wa ya orang beriman la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi. Ini ada. Jadi kadang Al-Qur'an ini berbicara tentang rasa, bukan tentang dalil saja. Rasa juga diperhatikan di situ, apalagi rasa kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, wala tajharu bil qaul, jangan juga ngomong tetar-tetar begitu. Ngomong itu jangan apa namanya? Jangan belak-belakan kepada Nabi itu. Harus pelan seperti kita ngomong sama sultan kan, dengan penuh tawadhu. Nah, ini sama Nabi harus begitu. Hajah di ba'dhin, sebagaimana kalian berbicara satu sama lain. Kalau kita berbicara satu sama lain tidak ada masalah. Nah, kemudian antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa-bisa amalmu ini hangus binasa dan kamu tidak tidak merasa. Ini juga ayat ini turun gara-gara Abu Bakar dan Umar ini datang ngomong keras-keras di hadapan Rasulullah SAW. Sampai turun ayat ini, Pak. Sampai setelah itu kata Sayyidina Umar, saya kalau ngomong sama Nabi itu seperti bisik-bisik. Sampai kadang tidak kedengaran. Nabi ini Umar ngomong apa sih? Baru dijelaskan oleh Sayyidina Umar. Saking adabnya kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Jadi nggak boleh tinggikan suara. Yang kedua, la taj'alu du'a Rasul bainakum kad'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan panggilan kalian kepada Nabi, kepada Rasul sebagaimana panggilan satu sama lain di antara kalian. Nggak boleh, Pak. Manggil Nabi itu dengan nama itu nggak boleh pada saat itu. Maka sebagian ulama Syafi'iyah mengharamkan manggil Nabi langsung pakai nama. Allah sendiri memanggil Nabi dalam Al-Quran menggunakan gelar-gelar beliau. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Ada nama Nabi Muhammad, tapi biasanya di belakang ditambah gelar Muhammadur Rasulullah waladina amanu waladina ma'ahu wa amanu bainakum dan seterusnya itu. Jadi Allah sendiri menyebutkan nama Nabi di dalam Al-Quran dengan gelar-gelar beliau. Hanya beberapa orang mengatakan hanya 2 tempat saja nama Nabi disebutkan tanpa ada gelar. Jadi penting ini untuk menjaga adat kita kepada Rasulullah SAW. Maka nanti bab ini setelah bab taubat dan seterusnya itu sebelum amal itu bab adat. Bab adat kita ini penting kepada Rasulullah SAW. Maka ulama madzhab Syafi'iyah terutama madzhab Syafi'i, ulama madzhab Syafi'i itu mensunnahkan kalau baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina pakai nama Sayyidina, karena adat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina itu panutan, junjungan. Padahal dalam bahasa Indonesia ada salawat dan salam kepada yang mulia Nabi besar junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Sayyidina sebetulnya. Dalam hadis Bukhari itu juga anak Sayyid waladil Adam. Saya ini Sayyid, orang yang paling mulia daripada anak Nabi Adam. Kira-kira begitu menurut sebagian ulama madzhab Syafi'i. Maka jangan panggil Nabi langsung. Nah, Nabi itu mengajarkan Allah Subhanahu Muhammad ya boleh. Tapi kalau pengen beradab kata Imam Al-Ghazali itu dia pakai Rasulullah, Allahumma sholli ala nabiyyina, Allahumma sholli ala sayyidina dan seterusnya. Ini masalah khilafiyah, boleh ini kan berarti. Maka Nabi berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Al-mar'u yuhibbul qauma walamma qala al-a'rabi. A'rabi itu berkata, ini Pakola telah berkata al-A'rabi dari wallahi la aqdud. Demi Allah, saya akan turunkan suara saya. Wah, Arab Badui ini ngeyel betul. Kalau ada orang ngeyel ini orang Arab Badui, setelah orang Bani Israel Arab Badui. Makanya Nabi itu kalau berhadapan sama Arab Badui ya sudah semuanya dia ada. Jadi nggak perlu panjang, karena kalau di debat sia-sia juga. Maka ada satu kaidah dalam syair Arab itu tarkul jawabi ala jahil jawab, meninggalkan menjawab orang jahil itu adalah sebuah jawab. Jadi orang jahil, orang tadi kan orang bodoh. Kalau dia ngeyel tinggalin aja, itu sebuah jawab. Karena kalau dia ngeyel lagi makin ngeyel ya, kira-kira begitu. Padahal sudah dikasih tahu dalilnya dan seterusnya, tetap ngeyel. Demi Allah, saya akan menurunkan suara saya. Udah. Disuruh tanya, maka kalau Al-A'rabi tadi berkata, al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Ya Rasulullah, al-mar'u yuhibbul qauma, ada seseorang yang mencintai satu kaum, mencintai satu golongan, walamma yalhaq bihim, dan orang tersebut tidak bisa menyamai mereka, tidak bisa menggapai mereka, tidak akan pernah menggapai atau tidak akan pernah menyamai mereka. Maksudnya dalam amalan. Saya cinta satu kaum, tapi saya nggak bisa ikut amalan yang biasa. Tidak akan pernah bisa. Kalimat walamma di sini tidak akan pernah bisa selama-lamanya.
Maka kata Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Orang itu akan bersama orang yang dicintai pada hari kiamat. Sebagian sahabat dalam hadis ini senang sekali, termasuk Sayyidina Anas bin Malik itu senang sekali dengan hadis ini karena yang paling dicintai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang dicintai itu pasti akan mengikuti apa yang dicintainya. Maka kata Imam Syafi'i beliau mengatakan innal muhibba yuti'u innal muhibba yuti'u lima yuhibbu. Atau innal muhibba lima yuhibbu. Sesungguhnya orang yang mencintai itu akan taat kepada orang yang dicintai. Mustahil kalau ada orang bilang saya cinta tapi nggak taat, mustahil. Maka kalau kita cinta kepada seorang harus taat kepada apa yang dicintainya, termasuk pakaiannya, termasuk perilakunya. Maka kalau ada yang bilang cinta kepada Nabi kok pakai serban, kok pakai itu sudah nggak relevan lagi, itu bodoh sekali ya. Karena cinta kepada Nabi itu tidak akan pernah hilang sampai akhir zaman, tidak akan pernah hilang itu pakaian Nabi dan seterusnya. Kita ini orang yang suka bluri, Pak ya. Itu kalau di Jakarta tiap hari apa lagu bluri. Orang yang suka Elvis, ya fansnya Elvis itu pakaiannya sampai sekarang masih ada yang pakai itu. Yang suka Haji Roma Irama, itu kan ada pakaiannya ikut Bang Haji Roma Irama. Loh kok ini ada orang ikut pakaian Nabi, ikut sunnah Nabi kok itu opres? Itu orang bodoh sekali. Menurut saya orang bodoh sekali. Karena apa? Karena orang yang dicintai itu nurut terhadap orang yang mencintai itu nurut kepada orang yang dicintai. Apa yang dia mau dikasih. Coba istri kita aja kita minta lagi pindah, ada masalah kan? Lagi pindah malam-malam minta sate patat, jangan Pak? Yang sudah malam. Padahal itu betul. Iya. Tuh taat kepada orang yang dicintai. Maka heran saya kalau ada orang bilang cinta kepada Nabi tapi tidak cinta kepada perilaku Rasulullah SAW, baik zahir maupun batin. Baik, kemudian pamazala al-hadithuna dan pamazala al-hadithuna dan Sofwan ini terus-menerus bercerita kepada kami. Jadi panjang ceritanya. Cuma tanya tadi satu, cuma tanya dua kan? Cuma tanya dua. Yang pertama tanya masalah hukum, yang kedua tanya masalah cinta. Tapi Sofwan ini senang cerita ya. Cerita dari kami panjang sekali, maka diringkas oleh ahli-ahli sini. Sampai dia menyebutkan apa? Kata zakal barat minal maghrib. Sampai dia bercerita tentang satu pintu minal maghrib yang ada di barat. Masiratu al-wihi aw yasir rakibu fi al-wihi arba'ina aw sab'ina 'ama. Yang mana jaraknya, lalu luasnya, lebarnya pintu itu kalau kira-kira dilewati orang atau dilewati oleh tunggangan itu kurang lebih 40 atau 70 tahun. Nah ini keraguan riwayat. Perawi riwayatnya ini ragu apakah 40 atau 70 yang kira-kira disebutkan dua-duanya. Jadi beliau bercerita ada satu pintu yang luasnya kalau diukur jarak itu kalau jalan kaki atau naik kuda atau naik onta itu 60 tahun, 40 tahun atau 70 tahun baru sampai. Jadi itu Pak, yang satu tapi yang lainnya itu kurang lebih berapa? 40 atau 70 tahun. Wah, itu apa ya? Besar sekali. Itu Doraemon aja nggak ada gitu. Kemudian, Sufyan, ahadullah. Wah, berkata Sufyan. Sufyan ini salah satu periwayat di sini. Tiba Syam, di arah Syam itu, Allah Taala yauman khalaqa samawati wal arda maftuhan. Allah di arah Syam itu Allah menciptakan pintu ketika hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi pertama kali. Maftuhan terbuka di taubatin untuk orang yang bertobat, la yughlaqu tidak akan pernah ditutup hatta tatlu asy-syamsu minhu sampai matahari terbit daripada pintu tersebut. Jadi Allah itu berikan berikan satu pintu kepada kita. Pintu itu lebar sekali, luas sekali. Maksudnya sampai 40 sampai 70 tahun itu pintu itu luas. Kita tuh kapan saja mau datang ke situ terbuka sampai matahari terbit daripada barat. Itu pada hari kiamat. Nah ini penting bahwa pintu Allah itu kalau baca nanti akan besar sekali. Bahkan nanti ada orang yang sudah membunuh 100 orang tetapi tetap diterima yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan, ini hadis Imam Tirmidzi,
wa qala hadza haditsun hasan sahih. Hadis ini adalah hadis hasan dan sahih. Bapak jangan heran ya kalau ada Imam Tirmidzi bilang ini hadisun hasan sahih. Ini hadisnya hasan, hadisnya sahih. Kok bisa hadis hasan, hadis sahih? Padahal hasan sendiri, sahih sendiri. Ini kata Imam Tirmidzi kalau ada dua begini, maka beliau punya dua riwayat. Riwayat satu adalah jalur yang hasan, riwayat dua jalur yang sahih. Maka beliau gabungkan semuanya. Hadis ini hasan menurut jalur ini, hadis ini sahih menurut jalur yang lain. Jadi Imam Tirmidzi itu kadang orangnya baru baca kok heran. Hadis hasan dan sahih kan beda definisinya. Kok bisa ada hadis hasan sahih? Maksudnya dari dua tadi. Jadi itu benar-benar bermanfaat. Nanti ada hadis yang ke-21 yang cukup panjang. Mungkin 1, 2, 3 kali pertemuan baru kata hadis yang ke-21. Demikian